Shalom Bapak Ibu Saudari Jemaat yang terkasih, senang bisa menyapa Anda di pagi hari yang indah ini. Sebentar kita akan masuk bersama-sama dalam hadirat Tuhan. Mari ingini Dia lebih lagi dengan hati yang haus, hati yang rindu akan Tuhan. Mari kita hampiri tahtanya. Haleluya. Mari kita satukan hati untuk kita menikmati hadirat Tuhan. Bila kita masuk lebih dalam lagi di dalam pelatarannya dengan hati yang penuh dengan kerinduan dan menikmati kebaikan Tuhan. Haleluya. Ya Allah, Engkaulah rinduku. Jiwaku haus kepadamu. Seperti tanah kering, tiada berair. Tak tahan ku menantikanmu, ya Allah. Ya Allah, Engkaulah rinduku. Jiwaku haus kepadamu. Seperti tanah kering, tiada berair. Tak tahan ku menantikanmu. Dan ku pandang Kau di tempat kudus. Terkagumkan kemuliaan-Mu, Yesus. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, bibirku kan memegahkanmu. Dan ku pandang Kau di tempat kudus. Terkagumkan kemuliaan-Mu, Yesus. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, bibirku kan memegahkanmu. Mari pujikan pujian ini dari awal dengan penuh kerinduan. Ya Allah, Engkaulah rinduku. Jiwaku haus kepadamu. Seperti tanah kering, tiada berair. Tak tahan ku menantikanmu. Mari lebih lagi katakan. Dan ku pandang Kau di tempat kudus. Terkagumkan kemuliaan-Mu, Yesus. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, bibirku kan memegahkanmu. Dan ku pandang Kau di tempat kudus. Terkagumkan kemuliaan-Mu, Yesus. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, bibirku kan memegahkanmu. Lebih lagi katakan. Dan ku pandang Kau di tempat kudus. Terkagumkan kemuliaan-Mu, Yesus. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, bibirku kan memegahkanmu. Mari sembah Dia. Kami rindukan kehadiran-Mu. Haleluya. Hinaralamayaralamayaralamase. Haleluya.
menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Kami memandang kemuliaan-Mu, kami rindukan kasih-Mu mengalir dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Kami mengasihi-Mu Tuhan lebih dari segalanya. Hanya Kau yang kami sembah, hanya nama-Mu, hanya Kau Tuhan. Ya Ralama, ya Ralama, ya Ralama, ya Ralama se. Haleluya, Ralama, ya Ralama se. Ina Ralama, ya Ralama, ya Ralama, ya Ralama, ya Ralama se. Hanya Engkau yang layak kami sembah. Ku menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Sebab Engkau yang layak terima pujian. Haleluya. Dan ku pandang Kau di tempat kudus, terkagumkan kemuliaan-Mu Yesus. Sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup, bibirku kan memegangkan. Lebih lagi katakan, dan ku pandang Kau di tempat kudus, terkagumkan kemuliaan-Mu Yesus. Sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup, bibirku kan memegangkan-Mu. Sebab kasih setia-Mu, sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup, bibirku kan memegangkan-Mu. Sebab kasih setia-Mu, sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup, bibirku kan memegangkan-Mu. Mari yang mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan lebih lagi, katakan, ku cinta Kau Yesus, ku puji Kau Yesus, ku sembah Kau Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan segenap hati dan dengan segenap jiwaku akan budi ku cinta Kau. Lebih tinggi lagi katakan, ku cinta Kau, ku cinta Kau Yesus, ku puji Kau Yesus, ku sembah Kau Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan segenap hati dan dengan segenap jiwaku akan budi ku cinta Kau. Sekali lagi katakan, ku cinta Kau Yesus, ku cinta Kau Yesus, ku
Yesus, Tuhan dan Rajaku, dengan segenap hati dan dengan segenap jiwaku, akal budi, ku cinta Kau dengan segenap hati. Mari katakan, dengan segenap hati dan dengan segenap jiwaku, akal budi, ku cinta mengucap syukur Tuhan, ajari kami untuk bisa mengasihi-Mu dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami, segenap kekuatan kami, dan dengan segenap akal budi kami. Biar dari waktu ke waktu Tuhan, selidikilah hati kami, ujilah hati kami. Apakah Engkau menjadi yang terutama dalam hidup kami, atau mungkin yang lain. Oleh karena itu Tuhan, pagi hari ini kami ada di hadapan-Mu, di bawah kaki-Mu, yang mau duduk diam di bawah kaki-Mu untuk mendengar, mendapatkan yang terbaik dari apa yang Tuhan sediakan buat kami. Ya seperti Maria yang duduk diam di bawah kaki Tuhan, untuk mendapatkan yang terbaik dari-Mu, demikian juga kami pagi hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur di dalam nama Yesus. Yang percaya katakan sama-sama, amin. Haleluya. Senang bisa menyapa Anda kembali jemaat yang terkasih, dimanapun Anda berada. Nah, saya memberi judul doa bagi sharing firman pada pagi hari ini adalah kalibrasi hati. Apa maksudnya? Nah, Bapak Ibu jemaat yang terkasih, alat ukur perdagangan seperti mungkin atau alat ukur industri, laboratorium, produksi seperti pengukur suhu, timbangan, alat ukur pompa bensin gitu ya. Itu tuh perlu dikalibrasi secara berkala. Demikian juga hati kita. Apa sih artinya kalibrasi? Kalibrasi adalah suatu proses pengecekan dan pengukuran akurasi dari alat ukur dengan cara membandingkannya dengan standar ukur nasional atau internasional. Contohnya beberapa alat yang saya sebut tadi. Timbangan itu perlu ditera ulang. Kalau di Indonesia oleh Badan Meteorologi. Dan itu perlu dilakukan itu berulang kali secara berkala. Nah dalam yang sederhana mungkin kalau Bapak Ibu sehari-hari kalau Anda suka main gitar. Kadang-kadang kalau kita habis ganti senar gitar itu baru. Kadang-kadang sering kali fales karena senar gitar itu belum settle gitu ya. Masih kadang-kadang molor dan sebagainya. Supaya nggak fales, Anda mungkin perlu pakai apps tertentu, Anda bisa kalibrasi itu, Anda bisa atur supaya apakah betul-betul senar gitar itu sudah mencapai nada seperti yang diharapkan. Sehingga muncul harmoni yang indah dari senar-senar gitar tersebut. Dalam alat yang sederhana yang sehari-hari mungkin kita bisa jumpai, gitar salah satu contoh, senar gitar salah satu contoh, sesuatu yang bisa dikalibrasi untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Nah, tujuannya apa kalibrasi ini? Untuk menentukan deviasi atau penyimpangan nilai konvensional penunjukan suatu alat ukur. Demikian juga hati kita itu perlu dikalibrasi dari waktu ke waktu. Kalau kalibrasi hati, tentu Tuhan yang menyelidiki hati kita. Firman-Nya menjadi standar, menjadi patokan. Izinkan Tuhan untuk cek atau evaluasi kondisi hati kita. Apakah hati kita mulai serong, mulai alami deviasi, apakah ada penyimpangan? Ya. Nah sekali lagi saya katakan bahwa standar ukur kalibrasi hati adalah firman Tuhan. Ibrani 4 ayat 12 berkata demikian. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun.
Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Seringkali firman Tuhan yang kita dengar atau kita baca atau kita renungkan itu menegur, menemplak, mengarahkan, mengembalikan kita ke jalan yang seharusnya atau kepada kebenaran yang seharusnya. Ketika itu kita alami templakan hati lewat firman Tuhan yang kita baca, kita renungkan atau kita dengar lewat Roh Kudus yang bekerja dalam diri kita, itu sebenarnya firman Tuhan atau Roh Kudus sedang mengkalibrasi hati kita dari waktu ke waktu. Enggak perlu tunggu setahun sekali sih. Ya, dari waktu ke waktu izinkan Tuhan, berikan ruang bagi Roh Kudus untuk firman-Nya juga untuk menegur, mengevaluasi, mengkoreksi hati kita. Kadang tanpa kita sadari hati kita ini mulai serong atau menyimpang. Mungkin serongnya di awalnya itu enggak terlalu banyak. Tapi ketika itu terus terjadi terus menerus, maka deviasinya atau penyimpangannya akan semakin besar dari waktu ke waktu. Oleh karena itu jangan tunggu setahun sekali. Izinkan Tuhan mengevaluasi, mengoreksi hati kita bahkan setiap hari. Firman Tuhan berkata juga dalam Amsal 11 ayat 1 dan 20 berkata demikian. Amsal 11 ayat 1 dan 20. Neraca serong adalah kekejian bagi Tuhan. Tetapi Ia berkenan akan batu timbangan yang tepat. Orang yang serong hatinya adalah kekejian bagi Tuhan. Tetapi orang yang tak bercela, jalannya dikenannya. Mari kita mau bawa hati kita ke hadapan Tuhan pagi hari ini dan berikan ruang baginya untuk sekali lagi menyelidiki hati kita supaya hari kita kedapatan selalu murni di hadapan Tuhan. Apa maksudnya hati yang murni? Kalau saya lihat kamus, berbagai macam kamus, arti kata murni itu artinya tidak bercampur, bersih dari kotoran, tulus, sejati, bebas dari hal-hal yang keliru, bebas dari kesalahan moral. Jadi kalau kemurnian hati berarti adalah kondisi hati yang seperti tadi, yang tidak bercampur dengan kotoran, bersih, tulus, sejati, bebas dari kesalahan moral, bebas dari hal-hal yang keliru. Nah, contoh dari hati yang tidak murni itu ada di Matius pasal 7 ayat 21 sampai 2 Markus pasal 7 ayat 21 sampai 23 berkata demikian. Sebab dari dalam, dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Dan oleh karena itu mengapa kemurnian hati itu penting? Tuhan sangat mengingini, Tuhan tahu bahwa hati manusia ini bisa berubah. Makanya kita perlu memberikan ruang bagi Tuhan untuk mengecek kemurnian hati kita. Mengapa kok hal itu penting? Mengapa kemurnian hati itu penting? Karena Tuhan itu melihat atau tertarik dengan apa yang di dalam. Bukan penampilan luar kita. Manusia mungkin bisa tertipu oleh penampilan kita. Tapi Tuhan tidak pernah bisa tertipu. Karena Dia Allah yang Maha Tahu, Dia Allah yang menyelidiki hati kita. Dan Dia melihat apa yang di dalam. Dia lebih tertarik dengan apa yang di dalam. Bukan penampilan luar kita. Pernah terjadi ketika Samuel disuruh Tuhan untuk mengurapi salah satu anak Isai untuk nantinya akan menjadi raja untuk menggantikan Saul yang telah menyakiti hati Tuhan berkali-kali. Ketika kakak-kakaknya Daud itu muncul di hadapan Samuel, Samuel hampir tertipu karena perawakannya tinggi besar dan cocok sebagai figur profil seorang raja Israel. Tuhan berkata demikian di 1 Samuel 16 ayat 7, ini ayat yang cukup terkenal. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Katakan sama-sama, Tuhan melihat hati. 1, 2, 3. Tuhan melihat hati. Dan sekali lagi, Yoel 2 ayat 13, ini 2 ayat yang menunjukkan mengapa kok Tuhan tuh concern loh dengan hati kita. Yoel 2 ayat 13 berkata demikian.
koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu sebab ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Dan ia menyesal karena hukumannya. Kalimat awal dari ayat ini berkata, koyakkanlah hatimu. Apa yang di dalam? Koyakkan yang di dalam. Jangan pakaianmu, bukan penampilanmu. Ya, orang mungkin bisa melihat Anda atau kita ini nangis-nangis sepertinya bertobat. Tapi dalam hatinya belum tentu. Itu selaras dengan apa yang kelihatan dari luar. Daud, kita mau belajar dari kehidupannya. Daud ini manusia biasa. Daud ini menunjukkan bahwa sama seperti kita, hati seseorang itu bisa berubah. Ketika Daud diurapi menjadi orang pilihan Tuhan, ia tidak menjadi sok rohani atau sombong karena dipilih Tuhan. Ia tidak kemudian menjadi saudara yang membanggakan dirinya di hadapan saudara-saudaranya yang lain. Ya. Ketika ia dipekerjakan di istana oleh Saul yang seringkali dia itu kerasukan setan ketika Daud mainkan kecapi, roh jahat itu mundur daripada Saul. Ketika ia dipekerjakan di istana dan ia keluar masuk istana, ia tetap pulang ke rumah dan gembalakan kambing domba orang tuanya. Tetap mau disuruh oleh orang tuanya, tetap melakukan hal-hal kecil dan sederhana. Ia tidak bermalas-malasan. Dan ia menjadi begitu terkenal setelah dia membunuh Goliat si raksasa itu. Bahkan puji-pujian perempuan-perempuan Israel berkata, Saul mengalahkan 1000 musuh. Daud mengalahkan berlaksa-laksa atau puluhan ribu. Hal itu tidak membuatnya besar kepala. Ia tidak menghimpun kekuatan untuk mengkudeta Saul yang waktu itu masih menjadi raja dari Israel. Dari umur 17 tahun sampai umur 30 tahun ketika dia kemudian menjadi raja dari Israel, ada 13 tahun lamanya. Ia itu dimusuhi, dikejar-kejar Saul untuk dibunuh. Hidup dalam pelarian, terpisah dari keluarga. Ia punya beberapa kesempatan untuk membunuh Saul, namun ia menolaknya. Ini menunjukkan hati Daud yang begitu murni di hadapan Tuhan. Namun sekali lagi, Daud manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Ia berbuat kejahatan keji dengan membunuh Uria, suami Batsheba. Dengan strategi liciknya demi menutupi aibnya, kan jadi dia menghamili istri Uria itu Batsheba. Ada masa berbulan-bulan atau mungkin 1 tahun atau lebih Daud mengeraskan hatinya. Kehilangan kemurnian, bahkan hatinya menjadi begitu jahat. Dan akibat kehilangan kemurnian hati dari Mazmur 51 kita akan belajar. Ini adalah Mazmur pertobatannya Daud. Setelah dia ditegur oleh Nabi Nathan. Tentang hal yang keji, yang jahat yang dia buat terhadap Uria. Inilah Mazmur 51, Mazmur pertobatannya Daud. Yang pertama, dari sini kita belajar akibat kehilangan kemurnian hati. Yang pertama adalah menjadi keras hati atau tegar tengkuk hatinya. Sadar ada dalam kesalahan dan dosa. Tapi mengeraskan hatinya si Daud ini. Kita lihat di Mazmur 51 ayat 5. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Dia bergumul ini mungkin 9 bulan. Karena waktu itu Nabi Nathan itu menegur karena itu menjelang mungkin anak hasil perzinahannya dengan Batsheba itu mau lahir. Dan anak ini diputuskan Tuhan untuk mati gitu ya. Ada saatnya dia berbulan-bulan, mungkin bahkan setahun lebih atau 10 bulan kurang lebih mungkin. Dia betul-betul ngerti bahwa ini salah. Tapi dia mengeraskan hatinya dan tetap dalam dosanya. Akibat kehilangan kemurnian hati, seseorang menjadi keras hati, tegar tengkuk, sekalipun dia menyadari bahwa ini salah. Yang kedua, orang yang kehilangan kemurnian hati akan mengalami yang namanya stagnasi rohani. Tadi Daud berkata, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Itu pergumulannya Daud sekian bulan. Seolah tidak ada kekuatan untuk menang. Dia mengalami stagnasi rohani Daud ini. Ketika dia mengalami kekerasan hati itu, dia efek yang berikutnya itu dia mengalami stagnasi rohani. Gak kemana-mana, gak bertumbuh kerohaniannya. Bahkan mulai menurun mungkin kerohaniannya.
Yang berikutnya, akibat kehilangan kemuliaan hati, Daud ini kehilangan sukacita. Ayat 10 dan 14 berkata demikian. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Biarlah tulang yang kau remukkan bersorak-sorak kembali. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu. Dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Daud di masa-masa pemberontakannya, di masa-masa dia kehilangan kemuliaan hatinya. Dia kehilangan sukacitanya. Bagaimana dengan kehidupan Anda dan saya? Ketika sukacita mulai memudar, mulai hilang. Hati-hati, mari kita mau cek. Apakah kan hati kita mulai menyimpang? Yang berikutnya, akibat kehilangan kemuliaan hati adalah bisa terbuang dari hadapan Tuhan. Dan roh kudusnya diambil dari kita. Ketika kita terus menerus dalam pemberontakan kita, mengeraskan hati kita. Maka tidak ada pengurapan. Bahkan bisa-bisa kita ada di posisi kita menjadi lawannya Tuhan. Ayat 13 berkata, janganlah membuang aku dari hadapanmu. Dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Daud tahu benar. Ini ayat yang sangat terkenal. Jangan buang aku dari hadapanmu Tuhan. Ampuni aku. Jangan ambil rohmu yang kudus daripadaku. Daud tahu benar. Ini yang Tuhan suka dari Daud. Yang pertama yang dia paling takuti adalah ketika dia terbuang dari hadapan Tuhan. Ketika roh kudusnya diambil daripadanya. Daud bertobat lewat Mazmur 51 ini. Puji Tuhan, tidak ada dosa yang terlalu besar yang tidak bisa diampuni oleh Tuhan. Selagi anugerahnya, pintu anugerahnya masih terbuka. Masih ada kesempatan bagi kita. Meski tetap ada konsekuensi akibat dosa-dosa yang dibuat oleh Daud. Kita tahu cerita Daud gimana, ya pedang itu tidak berasal dari keluarga Daud, ya. Kemudian keturunannya, anak-anaknya yang beda istri saling membunuh, ya. Ketika Absalom membunuh Amnon dan sebagainya, terjadi peristiwa-peristiwa yang malapetaka demi malapetaka akibat konsekuensi dosa yang dibuat oleh Daud. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bagaimana cara kita memiliki hati yang murni? Mazmur 139 ayat 23 sampai 24, ayat yang terakhir pagi hari ini berkata demikian. Selidikilah aku ya Allah dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Ada beberapa bagian dari ayat ini yang kita mau lihat sama-sama. Yang pertama, pemazmur berkata, selidikilah dan kenalah hatiku. Bahasa asli Alkitab ini berkata tentang ketika kita mengizinkan Roh Kudus menyelidiki hati kita. Itu artinya sungguh-sungguh izinkan Roh Kudus untuk menembus kedalaman hati kita. Menggali, memeriksa secara mendalam. Butuh waktu yang sungguh-sungguh kita izinkan Tuhan bicara. Dari waktu ke waktu. Untuk menyingkapkan kondisi hati kita. Dengan cara apa? Masuk hadirat Tuhan. Tidak perlu tunggu ada masalah. Introspeksi diri. Setiap malam biar ini menjadi doa kita juga. Seperti Mazmur katakan, selidikilah aku Tuhan. Kenalah hatiku. Sepanjang hari ini apakah ada jalanku yang serong? Tunjukkan Tuhan. Apakah ada hal-hal yang salah? Ya. Nah ini kita perlu dedikasikan waktu saat teduh kita. Untuk sungguh-sungguh cari wajah Tuhan. Izinkan Roh Kudus berbicara. Sampai menembus kedalaman hati kita. Lalu yang berikutnya. Selain selidikilah aku dan kenalah hatiku. Yang berikutnya pemazmur berkata. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Ada kata-kata ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Jemaat yang terkasih. Ujian kehidupan. Tantangan atau masalah atau gesekan dengan sesama. Semua ujian kehidupan akan membawa kita kenal apa yang ada dalam pikiran kita. Ujian kehidupan, tantangan persoalan hidup itu akan membuat kita mengenali
apa yang ada dalam pikiran kita. Apa yang muncul ketika kita hadapi semuanya itu. Ujian kehidupan akan membuat kita menyadari, ternyata dalam pikiran kita seringkali masih muncul hal-hal yang jahat. Hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ketika semua baik-baik, seolah-olah kita bisa tertipu dengan diri kita sendiri. Tapi ketika ujian kehidupan datang, baru seringkali kita sadar, oh ternyata hatiku, pikiranku masih ada hal yang salah, yang menyakiti hati Tuhan. Yang berikutnya, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Tuntunlah aku di jalan yang kekal. Bertobatlah dan taatlah terhadap tuntunan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Miliki hati yang mudah untuk taat. Mudah untuk dituntun oleh Roh Kudus. Bangun disiplin rohani setiap hari. Untuk membaca, merenungkan firman Tuhan. Ya, bukankah firman-Nya ada yang berkata firman-Mu menjadi pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Izinkan firman Tuhan menuntun kita. Izinkan firman Tuhan mengarahkan kita. Dan milikilah hati yang taat, yang mudah untuk taat terhadap tuntunan firman-Nya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari dikasih Tuhan, pagi hari ini saya mengajak kita semuanya untuk, yuk kita mau kenali hati dan pikiran kita. Ya, ada beberapa hal yang 3 poin yang saya ingin untuk Anda bisa bawa dalam renungan Anda. Yang pertama, dari waktu ke waktu minta Tuhan menyelidiki dan menyingkapkan kondisi hati. Yang kedua, Tuhan izinkan ujian hidup untuk memunculkan apa yang ada di dalam. Yang seringkali kita tidak sadari. Jadi embrace atau sambutlah ujian hidup itu. Jangan buru-buru menolaknya karena itu baik buat kita. Itu ujian untuk kita disingkapkan apa yang ada di dalam kita. Yang ketiga, milikilah hati yang mudah untuk taat terhadap tuntunan Tuhan. Amin. Saya percaya ketika dari waktu ke waktu kita berikan ruang bagi Roh Kudus untuk mengevaluasi hati kita seperti pemazmur tadi. Mazmur 139 tadi. Saya percaya kita gak butuh waktu yang lama untuk kembali ke jalan Tuhan. Ketika kita punya hati yang lembut, Tuhan akan bawa kita kembali kepada jalan yang kekal itu, pada jalan kebenaran itu. Amin. Mari kita sembah bersama-sama, mari kita sembah Tuhan bersama-sama lewat lagu yang menjadi doa kita ini. Ya. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Sekali lagi dari awal, dengan segenap hati katakan, ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Katakan, aku cinta padamu Tuhan, aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadirat-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Haleluya.
Pagi hari ini izinkan Roh Kudus untuk menguji dan menyelidiki hati kita. Cobalah aku Tuhan. Berikan ruang baginya untuk menyelidiki hati kita. Selidiki batinku dan hatiku. Mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan. Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadirat-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Haleluya. Pagi hari ini saya mengajak kita semuanya, dimanapun Anda berada, saya percaya bahwa Tuhan tidak dibatasi oleh perbedaan ruang maupun waktu. Dia siap melawat Anda dimanapun Anda berada. Dia ingin menyelidiki hati kita kalau kita mengizinkan dia melakukannya. Ambil waktu bareng beberapa saat ke depan ini untuk Roh Kudus menyingkapkan kondisi hati kita. Mungkin sembari firman Tuhan tadi Anda dengar, dan Anda tahu ada 1-2 hal yang Roh Kudus ingatkan. Mari taruh tanganmu di hatimu, di dadamu. Mari kita sama-sama katakan, Tuhan, selidikilah hatiku. Ya Allah, dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong. Dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Roh Kudus berbicaralah. Sekalipun sebentar lagi program ini selesai. Tapi pengajar kami yang hidup Roh Allah yang kudus. Kau akan menyelidiki hati kami. Kau akan teruskan pekerjaanmu dalam hidup setiap kami. Dalam segala aktivitas kami sepanjang hari ini. Kejar kami dengan kebenaran-Mu Tuhan. Sampai kau dapati hati kami kembali. Ada di jalan-jalan yang kekal dan tidak serong itu. Terima kasih Tuhan. Berikan buat kami hati yang lembut. Yang mudah dituntun oleh Roh Kudus. Yang mudah diterangi oleh firman Tuhan. Yang mudah untuk kembali ke jalan-jalan kebenaran itu. Terima kasih Tuhan. Jadikan kami jemaat Tuhan yang semakin kedapatan murni di hadapan Tuhan. Biar hati kami selalu kedapatan kau dapati, selalu menyenangkan hatimu. Kami mengucap syukur pada pagi hari ini. Haleluya. Jemaat yang terkasih, mari angkat kedua tanganmu di mana kau berada. Di weekend yang indah ini, biar berkat Tuhan ada dalam hidupmu, atas pernikahanmu, keluargamu. Percaya bahwa Tuhan menyertai, dan ada berkat-berkat Tuhan yang menyertai kehidupanmu. Biar berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan daripada Allah Roh Kudus menyertai hidupmu
Karena sampai selama-lamanya jadilah engkau Tuhan yang selalu kedapatan punya hati yang menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Yesus yang percaya katakan sama-sama, amin. Haleluya. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, sampai jumpa di doa pagi berikutnya dan Tuhan Yesus memberkati.